Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan fikih masih pada bab thaharah, masih pada bab bersuci, dan insyaallah pada malam hari ini kita bisa masuk pada bab berkenaan tentang tayammum. Dan hal ini adalah bab yang juga penting untuk kita sama-sama ketahui, karena tayamum adalah salah satu cara kita sebagai pengganti dari wudu dan mandi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ketika memang kita tidak mampu untuk melaksanakan dari keduanya bersuci tersebut, maka digantikan dengan tayamum. Maka ini salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Nah, agar nantinya dari malam hari ini kita bisa memanfaatkan sama-sama untuk memahami berkenaan tentang syariat tayamum, syariat yang ada pada agama kita. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk sama-sama belajar memahami bab berkenaan tentang tayamum. Ya, tapi sebelumnya kita ingatkan sedikit untuk kita semua sebagai kaum muslimin untuk jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang baru terkena musibah di Sumatera sana. Beberapa daerah yang Allah berikan ujiannya berupa bencana alam. Sudah tahu ibu-ibu ya, maka jangan lupa kita untuk mendoakan mereka agar nantinya Allah mudahkan dari ujian yang mereka alami dan bisa mengambil atau memetik hikmah dari setiap ujian yang mereka rasakan. Dan kalaupun memang kita ada kesempatan untuk bisa membantu mereka, maka jangan disia-siakan untuk membantu mereka, tentunya dengan jalur yang memang terpercaya. Karena kadang ada beberapa oknum yang kadang memanfaatkan momen tersebut untuk mencari dana dan sebagainya, maka ini juga harus cermat. Jangan sampai nanti kita sudah mencoba untuk membantu saudara kita, niatnya bagus masya Allah ya, tapi kita salah untuk menempatkan harta tersebut. Ini juga sebagai pertimbangan kita. Beberapa pembahasan yang nantinya akan kita bahas berkenaan tentang hukum-hukum tayamum. Yang pertama adalah hukum tayamum dan dalil. Ini kurang dalil pensyariatannya. Yang kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Yang ketiga adalah pembatal-pembatal tayamum. Yang keempat, sifat atau tata cara tayamum. Nah, ini yang insyaallah kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, disebutkan secara bahasa tayamum bermakna al-maqsud, atau maksudnya adalah bermaksud. Ini secara bahasa. Ini secara bahasa at-tayamum, tayamum itu al-maqsud. Al-maqsud maksudnya bermaksud, dengan sengaja, punya niatan untuk melakukan sesuatu, bermaksud sesuatu, begitu. Ini secara bahasa. Secara syar'i adalah mengusap wajah
dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan tata cara tertentu sebagai bentuk sebagai bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka secara syar'i tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Maka ini berbeda dengan wudu. Ini berbeda dengan mandi. Ya, tata caranya insyaallah nanti kita akan sampaikan secara lengkap di akhir ya. Ini mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci. Ya, dengan debu yang suci. Jadi ada debu-debu yang memang kita tidak boleh untuk gunakan, yaitu debu-debu yang najis. Yang kita tahu di situ ada najis, ya maka tidak boleh kita menggunakannya. Ya, dengan tata cara tertentu. Nanti ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka perlu diniatkan. Dalam tayamum maka perlu untuk diniatkan. Harus ada niat di dalam hati. Tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tayamum yang dia lakukan, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hukum tayamum dan dalil pensyariatannya. Ya, tayamum itu disyariatkan. Sekali lagi, tayamum itu disyariatkan. Ada tuntunannya, ada syariatnya dalam agama kita. Dibolehkan untuk kita laksanakan. Ya. Dan tayamum tersebut adalah keringanan dari Allah. Dari tayamum, Bapak Ibu sekalian, adalah keringanan, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi hamba-hambanya. Ya, salah satu alasannya agar nantinya kita tidak bisa memberikan alasan apapun untuk bisa meninggalkan ibadah. Ya, ketika kita tidak mendapatkan media untuk bersuci sebagaimana kita lakukan berwudu dan mandi, maka ada tata cara lagi yang Allah berikan sebagai rukhsah, sebagai keringanan bagi kita, agar kita tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Ya, dari pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari tadabbur dari tayamum ini adalah, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai seorang hamba untuk tidak meninggalkan ibadah. Ya, bagaimanapun kita punya alasan, di situ ada solusi dalam agama kita untuk tidak meninggalkan ibadah kita. Ya, maka ada keringanan-keringanan yang kita bisa lakukan agar agar ibadah itu tetap jalan sebagai kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ia termasuk salah satu kebaikan syariat Islam dan karakteristik umat ini. Maka syariat tayamum ini adalah ciri khas pada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ada ini salah kekhususan yang disyariatkan dalam agama kita. Ya, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 6, ini salah satu ayat yang sangat lengkap mengajarkan kita tentang bersuci. Ya, yang pernah kita juga sampaikan pada materi-materi sebelumnya, dan semua dirangkum dikumpulkan pada satu ayat yang sama. Begitu nggih? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, pada ayat yang kalimat yang pertama ini berkenaan tentang apa, Bu? Berwudu. Wahai orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, ingin melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai pada siku. Wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bain, kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai kepada mata kaki. Ya, ini bukan tentang wudu, sudah disebutkan semuanya. Dan ini adalah perkara-perkara yang wajib untuk kita laksanakan, rukun-rukunnya. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu.
Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Maksudnya bersuci ini adalah mandi. Jadi ini berkenaan tentang mandi. Ya, di ayat pertama, maksudnya di awal ayat pertama disebutkan bahwa berkenaan tentang syariat wudu. Berikutnya wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian kalau kalian dalam keadaan junub, nah kalau junub ini kan termasuk hadas besar kan begitu. Maka bukan dengan cara wudu. Caranya adalah mandi. Nah, ini sebutkan cara mandi. Ya, wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian dalam keadaan sakit. Nah, ada pengecualian di sini. Ketika ada syariat wudu, syariat mandi untuk bersuci, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ketika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, dalam keadaan dia safar, ya, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti, dia setelah buang hajat, ya, di kamar mandi begitu, aw lamastumun nisa, ketika dia telah menyentuh perempuan, maksudnya di sini adalah hubungan suami istri, ya, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Nah, tadi disebutkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan dia buang hajat, dan ketika dia dalam keadaan junub, misalnya dia setelah menyentuh istrinya, falam tajidu ma'an, dan dia tidak mendapatkan air, ya, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, perintahnya adalah tayamum, dan perintah ini adalah setelah disyariatkan wudu dan mandi. Maka maksudnya apa? Tayamum adalah sebagai media pengganti wudu dan mandi. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang baik. Ya, nanti kita akan terangkan maksud dari sa'idan itu apa, nanti insyaallah diterangkan pada pembahasan berikutnya insyaallah. Bagaimana tata caranya? Famsahu biwujuhikum wa aidakum minhu. Ya, mengusap wajah kalian dan tangan darinya, maksud dari media debu tersebut. Ya. Jadi kalau tayamum itu hanya dua bagian saja yang kita usap, bukan dibasuh, nggak mungkin basuh dengan tanah kan begitu nggih, dengan debu nggak mungkinan begitu nggih. Maka di sini kita diperintahkan untuk mengusap wajah kita dan tangan kita. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala ini menginginkan kita, ya, untuk mudah, tidak dipersulit. Ya, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yuridu liyutahhirukum. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi bagian orang hamba-hamba yang suci, yang bersih. Ya, wa yutimma ni'matahu, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan sempurnakan. La'allakum tashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kata falam tajidu ma'an fatayammamu, jika kalian tidak mendapatkan air, maksudnya di sini memang kita tidak mendapatkan air, bukan tidak ada air di rumah. Beda nggih. Jangan sampai ketika misalnya kita ingin beribadah kepada Allah, mau berwudu, kita lihat kamar mandi kok kosong, nggak ada air, tayamum aja. Bukan seperti itu. Maka makna ini, ya, falam tajidu ma'an, para ulama menyebutkan ba'dal ba'ats. Maksudnya setelah dia berusaha untuk mencari. Bukan berarti ketika di rumah nggak ada air, masih ditanggap ada air nih, tapi dia memilih tayamum, nggak bisa, nggak sah. Nggih. Dia mau tayamum, mau sholat, berwudu di rumah yang nggak ada, dia berusaha untuk mencari di masjid, kok nggak ada juga, di sungai kok juga nggak ada air misalnya, dan dia udah berusaha mencari di mana nggak ada, baru begitu nggih, baru dia tayamum. Bukan berarti ketika kita di masjid satu kok nggak ada, langsung pilih untuk tayamum, padahal di masjid sebelah ada air. Atau alasan karena listrik mati, sanyonya nggak naik airnya,
langsung milih untuk tayamum, nggak sah. Jadi maksudnya di sini adalah kita berusaha untuk mencari air, dan memang ketika sudah mencari nggak ada, baru pilihannya adalah tayamum. Nggih. Jadi nggak karena tiba-tiba nggak ada air, nggih, langsung tayamum. Maka harus diusahakan dulu mencari air tersebut untuk menjadi media untuk berwudu. Kalau tidak ada air sama sekali, memang sudah dicari tidak ada, baru pilihan terakhirnya adalah tayamum. Sekali lagi, air yang dicari adalah air yang tohur, suci dan mensucikan. Kalau dia hanya suci tapi tidak bisa mensucikan, maka tidak boleh kita gunakan. Ini bukan hanya sekedar ketika kita berwudu, tapi ketika dalam keadaan kita harus mandi. Insya Allah nanti kita akan sampaikan pada pembahasan setelahnya, insya Allah. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sa'idu thayyibu kafik. Ya. Fa in lam tajidil ma'a ashra hijaj. Fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basyaratak. Ya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, as-sa'idu thayyibu kafik. Ya, debu yang suci cukup bagimu. Ya, jadi debu yang suci syaratnya itu cukup bagimu untuk apa? Untuk tayamum. Wa illam tajidu ma'an asyra hijaj. Sekalipun kamu tidak mendapatkan air selama 10 musim haji. Selama 10 musim haji kita enggak mendapatkan air, maka berlaku hukum tayamum. Ya, musim haji setahun berapa kali? Sekali. Jadi otomatis 10 tahun 10 tahun kita nggak mendapatkan air, maka tayamum berlaku untuk diri kita. Selama itu, intinya apa? Jadi selama kita tidak mendapatkan air, selama itu, maka hukum tayamum akan tetap berlaku. Faida wajadtal ma'a fa'amissahu basyaratak. Ya, lalu bila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ke kulitmu. Tapi sedangkan ketika kita tayamum ternyata kita mendapatkan air, maka sudah tidak ada kesempatan kita untuk tayamum karena sudah ada air. Ya, karena sifat tayamum adalah menggantikan air. Maka ketika air sudah muncul, sudah ada, maka bergugurlah ya syariat tayamum pada diri kita saat itu. Ya. Nabi juga bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ya, bumi dijadikan untukku sebagai masjid, tempat bersujud dan alat untuk bersuci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad tanah itu, dunia ini ya bisa sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan sebagai alat untuk bersuci. Ya. Disebutkan para ulama telah berijma, sepakat atas disyariatkannya tayamum bila syarat-syaratnya terpenuhi, dan bila ia dalam kedudukan menggantikan bersuci dengan air, maka dibolehkan dengan tayamum melakukan apa-apa yang boleh dilakukan dengan bersuci menggunakan air, berupa sholat, tawaf, membaca Quran dan lainnya. Dengan keterangan ini maka syariat tayamum ditetapkan berdasar Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Maka dari dasar Al-Quran dan Sunnah masuk di dalam hadis, dan sepakat para ulama bahwa tayamum itu disyariatkan ketika kita hendak melakukan ibadah yang memang diwajibkan untuk bersuci. Ya, seperti sholat, tawaf maupun membaca Al-Quran, maksudnya memegang mushaf begitu nggih. Ya. Yang kedua, syarat-syarat tayamum dan sebab-sebab yang membolehkannya. Nah, ini yang juga perlu kita untuk ketahui. Apa yang menjadikan kita boleh untuk melakukan tayamum? Ya, karena bukan hanya sekedar ketika kita tidak mendapatkan air saja. Ada beberapa kondisi ya, bukan karena tidak mendapatkan air, ada air di depan kita, tapi saat itu kita tidak mampu untuk menjalankan ibadah wudu tersebut atau mandi. Ya, maka disebutkan tayamum diperbolehkan saat tidak mampu menggunakan air, baik karena dia memang tidak ada atau karena takut bahaya apabila menggunakannya, karena sakit pada badan atau dingin yang menggigit, dingin yang amat sangat dingin. Berdasarkan hadis dari Imran bin Husain,
alaika bis-sa'idit thayyib fa innahu yakfik. Gunakan debu yang suci karena sungguhnya ia telah cukup bagimu. Ya. Tayamum sah dengan syarat-syarat berikut. Jadi tayamum ada syarat-syaratnya yang perlu kita untuk laksanakan. Yang pertama adalah niat. Jelas nggih, semua ibadah harus disertai dengan niat. Itu sudah pasti. Termasuk adalah tayamum harus dengan niat. Niatnya itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini niat untuk dibolehkannya melakukan salat, niat adalah syarat pada semua ibadah. Sementara tayamum merupakan suatu ibadah. Yang kedua adalah Islam, seorang muslim ya. Jelas ini sudah umum ya. Tayamum tidak sah bagi orang kafir karena dia ibadah. Ya, berakal. Ya, tayamum tidak sah. Yang ketiga adalah berakal. Ini salah masuk ya. Jadi yang ketiga adalah berakal, orang yang berakal. Oh, ini diulang. Berakal nggih. Yang ketiga berakal. Tayamum tidak sah bagi orang yang tidak berakal seperti orang gila atau orang pingsan. Jadi yang ketiga adalah orang yang berakal. Yang pertama niat, yang kedua orang Islam, yang ketiga adalah berakal. Ya. Yang keempat adalah tamyiz. Ya, tayamum tidak sah bagi anak yang belum tamyiz atau mumayyiz, yaitu anak yang kurang dari 7 tahun. Ya, sama seperti wudu, sholat dan sebagainya. Ya. Jadi syarat yang pertama, kedua, tiga, ya ini adalah secara umum, ya, secara umum. Karena umumnya ibadah diawali dengan niat dengan seorang muslim dan berakal. Ya, tapi ada beberapa ada salah satu di antara ibadah yang memang tidak mengharuskan dia balik. Ya, tidak mengharuskan dia balik. Ya, contohnya apa? Ibu bapak ada yang tahu? Kalau puasa harus balik kan begitu ya. Salat, wudu harus balik baru hitung ibadah. Tapi ada ibadah yang dia tidak dihitung dari baliknya, yaitu zakat. Ya, zakat tidak menjadi syarat, harus balik. Ya, karena bayi yang sudah lahir dia harus mengeluarkan zakat. Nanti ada bab tersendiri ya. Berikutnya yang kelima, adanya unzur, tidak bisa menggunakan air. Nah, ini jadi bukan hanya sekedar ketika tidak mendapatkan air. Ya, tapi ketika dia ada unzur. Ya, ada sebab tertentu sehingga dia tidak bisa menggunakan air. Yang pertama, bisa jadi karena tidak ada air. Ini sudah jelas nggih. Falam tajidu ma'an fatamu sa'idan thayyiba. Ini sudah jelas. Ya, jika tidak ada air maka kita bisa menggunakan dengan tayamum. Ya, juga disebutkan dalam sabda Nabi, inna sa'idat thayyiba tahurul muslimi. Fa in lam tajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyusimmahu basyaratah fa idza dzalika khairu. Ya, sungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya membasuhnya ke tubuhnya, karena sungguhnya itu lebih baik. Ya. Jadi yang pertama adalah ketika memang tidak kita temukan air setelah kita sudah berusaha untuk mencari. Ya. Yang kedua, atau bisa jadi karena takut, ya, bahaya mudarat dengan memakai air tersebut, dan bisa karena sakit yang dikhawatirkan semakin parah atau sakit yang kesembuhannya tertunda disebabkan menggunakan air. Ya, jadi yang kedua ini dikarenakan khawatir nantinya ketika kita kena air, karena wudu kena air, maka menjadikan penyakit itu akan tidak sembuh atau malah memperparah dari penyakitnya. Ya, maka ini juga dibolehkan untuk kita tayamum. Ya, maka berdasarkan firman Allah, wa in kuntum marda, apabila kalian dalam keadaan sakit. Dan juga berdasarkan hadis tentang laki-laki yang terluka di kepalanya, di sana Nabi bersabda, qatalahumullah hala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyil su'al. Ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya.
Ya, jadi dalam hadis ini disebutkan ya, ada sekerombongan para sahabat yang baru melakukan perjalanan, tiba-tiba terkena batu, jadi kepalanya itu kena batu, entah jatuh dari bukit atau apa begitu nggih. Kepalanya sobek, ya cukup dalam, ya akhirnya sakit. Kebetulan saat itu juga sahabat tersebut junub, mimpi basah, dalam keadaan kepalanya sudah cukup parah sakit, ya dibarengi juga beliau junub karena mimpi basah. Maka dia bertanya kepada teman-teman yang lainnya, apakah aku punya keringanan untuk tidak mandi janabah, untuk tidak mandi besar? Ya, maka teman-temannya mengatakan, kamu tidak punya keringanan dan mandilah. Maka dia mandi, akhirnya meninggal. Karena posisinya apa? Posisinya sakit, kepalanya udah bahaya, istilahnya kalau kena air malah bisa meninggal karena ketidaktahuan bahwa memang ada syariat namanya tayamum, memperingan. Nah, dan tanya kepada orang yang tidak tahu dan bahkan mungkin dibilang sok tahuan begitu, nggih, parah jadinya kan. Jadi mencelakai orang yang bertanya. Ya, akhirnya dia meninggal. Maka kejadian itu disampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, ada kejadian seperti ini. Ya, maka Rasul mengatakan qataluhu. Mereka sudah membunuhnya, kata Nabi. Jadi mereka yang sudah ditanya itu sudah mengatakan kamu nggak punya keringanan, mandilah. Maka ini termasuk orang-orang yang sudah membunuh orang tersebut. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Ya, hala sa'alu id lam ya'lamu. Ya, mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Nah, ini juga contoh bagi kita nggih. Kalau tidak tahu maka bertanyalah. Ya, juga dalam Al-Qur'an disebutkan juga sama nggih, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita tidak tahu maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Ya. Fa innama syifa'ul ilil su'al. Ya, karena obat orang yang tidak tahu itu bertanya. Ya. Maka juga ada perkataan seorang ulama di kalangan tabi'in nggih. Beliau mengatakan la ta'lamul ilma al-mustahi wal mustakbir. Ya, orang itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang jenisnya. Kapanpun orang itu tidak akan mendapatkan ilmu, dan ilmu tidak akan menambah, tidak akan bertambah. Ciri-cirinya dua. Yang pertama al-mustahi, orangnya pemalu, gengsi, mau bertanya malu, gengsi, takut nanti kalau tanya seakan-akan dianggap bodoh. Sebenarnya nggih seperti itu nggih. Gengsi, malu, mau tanya, aduh tadi takutnya aku nggak merhatikan kiranya. Ya, takutnya ketika tanya kayak dianggap nggak tahu apa-apa. Nggak perlu seperti itu. Ini termasuk orang yang ciri-cirinya tidak akan bertambah ilmunya. Orang yang dia malu. Yang kedua al-mustakbir, orang yang sombong, seakan-akan dia merasa mampu sudah mengetahui semuanya, dia nggak perlu bertanya lah, aku udah tahu. Ya, atau dikatakan orang yang sok tahu. Ya, ini bahaya nggih. Dua hal ini, ya, orang yang dia pemalu ketika dia mencari ilmu, ataupun dia sombong karena seakan-akan dia merasa sudah memiliki ilmu tersebut, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sudah terbukti nggih, kapan banyak orang-orang yang seperti itu, ya, pemalu dan juga dia juga sombong. Ya, salah satu diantaranya, apalagi double dua-duanya, bahaya begitu nggih. Maka ketika kita tidak tahu, jangan sungkan untuk bertanya. Bahkan kita dianjurkan untuk ketika orang itu sudah tahu, bertanya dengan niatan apa? Agar teman-teman yang tidak tahu, ya, biar mengetahui. Ini bagus malahan. Dia sudah tahu sebenarnya jawabannya dengan pertanyaan diajukan, tapi niatnya dia bertanya agar teman-temannya yang mungkin malu dan begitu nggih, biar tahu. Bukan berarti dia tidak tahu, dia tahu, tapi dia memberikan jalan agar teman-teman yang tidak tahu itu agar tahu. Dengan cara apa? Dia bertanya. Ini juga bagus, ini juga bagus sekali untuk seperti itu. Yang ketiga, atau bisa jadi karena udara yang sangat dingin, yang dikhawatirkan bisa membahayakan atau membuatnya mati disebabkan menggunakan air dingin tersebut. Ya, berdasarkan hadis dari Amr bin As. Ya, ini disebutkan
annahu lamma bu'itha fi ghazwati dzatil salasil qala ihtamaltu fi lailatin baridatin sadidatil bardi fa ashfaqtu ila iktasaltu an ahlik fatayammamtu wa sallaitu bi ashabi salati subh. Yang disebutkan ya, sesungguhnya ketika diutus di dalam perang ya dzatil salasil ya, dia berkata, aku mimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin, lalu aku khawatir ya mati apabila aku mandi, maka aku bertayamum dan sholat subuh mengimani rekan-rekanku. Ini posisi dalam keadaan bukan hadis kecil, Bu, hadis besar, junub, mimpi basah. Harusnya dia mandi, tapi dia melihat keadaannya dalam keadaan musimnya suhunya sangat dingin, sangat dingin ya, dan dia khawatir nanti kalau dia mandi, memaksakan mandi, maka akan membahayakan dirinya ya. Maka ini boleh untuk tayamum ketika memang tidak ada jalan lain. Ketika tidak ada jalan lain, ini kondisinya ya Bapak Ibu sekalian, kondisinya dalam keadaan perang. Ada yang pernah ikut perang di sini? Belum ya, insyaallah ya. Jadi kalau perang itu kan nggak mungkin ada kesempatan untuk manasin air, betul ya, nggak ada kesempatan itu ya, karena juga nanti perang itu nanti ada sholat tersendiri caranya, ada karena memang kondisinya mencekam kan begitu. Maka kondisi seperti ini ya, ketika kita khawatir ya, memang dingin, bukan cuma dingin, dinginnya itu membahayakan. Kalau di Indonesia ini daerah yang paling dingin di mana, Bu? Di mana, Bu? Dieng. Kalau di Jawa Timur itu apa, Bu, namanya? Gunung mana itu? Semeru. Dingin itu ya. Iya, katanya wallah alam kalau Semeru saya pernah, Dieng juga saya pernah. Tapi yang paling dingin itu ketika bukan musim hujan kalau nggak salah. Karena ketika musim kemarau malahan dinginnya itu. Bukan musim hujan, tapi malah musim kemaraunya paling dingin. Dinginnya tuh sampai nusuk tulang gitu, ya. Saya punya pengalaman ketika ke Semeru, Malang itu Semeru, bener namanya, saya akan lupa namanya. Jam 3 pagi kita ke Semeru di ujungnya itu. Jam 3 pagi. Ya, saya ngerasa wah kayaknya dinginnya dingin biasa. Teman saya tuh pakai jaket itu double 3, saya cuma pakai jaket double 1 aja. Karena saya ngerasa dulu pas di pondok belajar bela diri nanti bisa pernafasan hangat lah gitu. Karena dulu kita pas di pondok ya gitu bahkan kita bermalam di Kaliurang itu nggak boleh pakai jaket. Yang karena dari guru kami biar belajar menghangatkan diri dengan cara pernafasan begitu. Tapi bisa saat itu Tapi kan level dinginnya Kaliurang sama beda begitu Ya saya pakai, tapi masih nekat pakai jaket 1. Ternyata di ujung sana dinginnya minta ampun, saya mencoba untuk menghangatkan diri gak bisa, gak mempan gitu. Ya, tapi saya paksakan untuk berwudu ketika sholat subuh itu Tapi ya itu hasilnya sangat-sangat dingin sampai masya Allah. Baru saya merasakan dinginnya itu pas di situ Jadi maksain wudu pakai air, dinginnya minta ampun begitu. Itu sampai gigil saya begitu ya. Maka ini sekali lagi jadi ketika kita dalam keadaan dingin yang sangat-sangat dingin dan khawatir malah membahayakan, maka ini boleh untuk tayamum jika tidak ada kesempatan untuk memanaskan air. Tapi kalau misalnya ibu bapak musim dingin entah dimanapun, kondisinya di hotel dingin tapi ada pemanas air, maka tetap harus berwudu walaupun dalam keadaan musim itu dingin. Tapi ada kesempatan kita untuk menghangatkan air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, maka tidak ada rukhsah untuk tayamum saat itu. Tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan atau tidak ada alat apapun untuk menghangatkan air, maka baru di situ ada syariat tayamum. Ya, ini juga difahami kadang kalau tidak paham udah dingin padahal ada kesempatan untuk menghangatkan dengan air, masak air atau pakai pemanas air gitu Ya langsung dia mengatakan wah dingin kita tayamum, nggak bisa, nggak sah.
selagi memang yang kita gunakan airnya hangat nih, jangan panas pas mendidih ya, itu nggak boleh, nanti malah masuknya kepada al-ma'ul musammas itu nih, yang pernah kita jelaskan di awal, air yang panas karena sinar matahari. Ini kan sebagian ulama tidak membolehkan karena memang itu menimbulkan penyakit begitu nih, tapi sebagian ulama membolehkan selagi tidak menimbulkan penyakit begitu nih. Maka sekali lagi, ketika musim sedingin apapun tapi ada kesempatan kita untuk bisa memanaskan air, maka tetap berlaku wudhu ya, masih berlaku untuk berwudhu. Tapi kalau tidak ada kesempatan itu, ya sudah, tidak ada kesempatan untuk menghangat angin dan posisi memang dingin sekali, maka boleh kita untuk tayamum begitu nih. Berikutnya yang keenam, ya syarat yang keenam adalah hendaklah bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci, tidak najis, seperti tanah yang terkena air kencing dan belum suci darinya, yang memiliki debu yang bisa menempel di tangan, yaitu apabila dia mendapatkannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik bersih, sapulah muka, maksudnya diusap muka kalian dan tangan kalian dengan debu itu ya. Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas seorang sahabat, berkata kata as-sa'id adalah debu ladang, maksudnya di sini adalah debu di permukaan tanah. Jadi setiap permukaan tanah itu adalah as-sa'id ya, mau dia batu, pasir, tembok, tanah ya, semuanya yang dia menyebabkan ada debunya maka bisa digunakan begitu ya, bisa digunakan ya. At-thayyib adalah baik, suci, maksudnya suci nggih. Jadi kalau kita tahu secara dhahir jelas air tanah yang kita ingin gunakan sebagai tayamum itu adalah bekas kencing misalnya, tapi udah ngering, maka nggak boleh kalau memang kita tahu. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu begitu nggih, maka tidak masalah, karena kita dihukumi suatu hal yang kita ketahui. Kalau kita tidak dihukumi, sama seperti contohnya yang ini kadang juga menjadi pembahasan ibu-ibu nggih. Jadi ketika gini ya, dalam hadis itu disebutkan laki-laki itu dianjurkan untuk kain celana atau sarungnya di atas mata kaki, anjurannya istilahnya adalah isbal begitu ya, ketika di bawah mata kaki. Tapi ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan perempuan? Ini kan hukumnya untuk laki-laki, bagaimana perempuan? Maka Rasulullah tambahlah sengkal. Otomatis namanya jubah perempuan, pakaian perempuan atau roknya itu sampai tanah. Maksudnya di situ bukan diminta untuk nyapu tanah begitu nggih. Tapi di sini untuk menutup auratnya. Kenapa? Kaki termasuk aurat. Karena seluruh aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka kaki termasuk aurat. Nggih. Tapi bagaimana? Apakah nanti kena najis? Maka Rasulullah mengatakan, ya bumi atau tanah itu akan mensucikannya. Bukan berarti, ini kadang ada beberapa sebagian ibu-ibu yang dia salah paham. Nah nanti kalau ada maaf ya, kotoran hewan diterjang aja mas, kan nanti suci. Bukan seperti itu maksudnya begitu nggih. Maksudnya apa? Ya ketika kita melakukan amalkan itu untuk menutupi aurat kita, ketika ada suatu hal yang nampak itu najis, ya tetap kita angkat kan begitu nggih. Untuk terhindar dari hal itu. Ya, tapi ketika kita tidak dihukumi hal-hal yang kira kita tidak tahu, misalnya kita jalan nih, kita anggap itu bersih, padahal ternyata itu ada bekas kencing misalnya, misalnya. Tapi karena kita tidak tahu, maka tidak dihukumi. Karena kita dihukumi hal yang sifatnya adalah zahir, yang nampak saja yang kita ketahui. Begitu nggih. Jadi hadis yang kita tadi sebutkan adalah sebagai sarana untuk kita terhindar dari menyingkap aurat kita, begitu nggih. Sebagai khususnya untuk perempuan nggih. Karena sekali lagi kaki termasuk auratnya. Termasuk aurat. Maka salah satu kemudahan kita dengan menggunakan kaos kaki ini salah satu nih. Jadi kalaupun kita harus mengangkat rok kita karena untuk menghindari begitu nih, untuk menghindari yang kita nampak najisnya, maka bisa tertutupi dengan kaos kaki tersebut. Begitu nih. Tapi intinya di sini adalah untuk terhindar dari tersingkapnya aurat kita.
Ya. Lalu apabila dia tidak menemukan tanah, maka dia boleh bertayamum dengan sesuatu yang mampu dia dapatkan seperti pasir dan batu. Ya. Jadi tembok, batu, pasir, tanah itu bisa digunakan untuk media tayamum. Ya. Tapi tidak dianjurkan bagian-bagian yang memang kita sudah tahu dibersihkan. Contoh nggih. Lantai kan kalau habis dipel itu kan debunya kan minim. Ketika kita ketahui hal tersebut, maka kita hindari untuk lebih cari yang memang dia berdebu. Ya, tapi kalau misalnya kita tahu lantai itu masih ada debunya karena belum dibersihkan, masih mending. Ya, maka juga yang perlu kita pahami nggih. Syariat tayamum itu para ulama menyebutkan ghairu ma'qulil makna. Suatu ibadah yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Maksudnya apa? Wudu ataupun mandi itu kan suatu hal yang sudah kita bisa pahami bahwa namanya mandi, wudu itu pasti bersih. Iya betul, bersih. Namanya basuh tangan, wajah itu pasti bersih dengan air. Mandi juga sudah kita pikirkan sebagai media untuk membersihkan diri, bersuci. Tapi maaf ya, otak kita mungkin belum bisa menerima. Apakah dengan cara kita mengambil debu dan kita usapkan ke wajah ini menjadikan kita bersih? Lebih kalau yang kita pahami itu kan nggak bersih ya, namanya debu diambil langsung diusapkan ke wajah dan tangan kita. Ya, tapi ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk bersuci. Walaupun kita tidak bisa istilahnya otak kita belum bisa menyimpulkan apakah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih media debu ini untuk sebagai media untuk bersuci. Maka sebagian ulama menyebutkan ghairu ma'qulil makna, tidak makna tentang tayamum dengan debu itu tidak terfikirkan dengan akal kita. Tapi hikmahnya sangat banyak. Jadi kalau kita belajar tentang hikmah tayamum, banyak sekali para ulama mengumpulkan itu. Ya, salah satunya apa? Menunjukkan ketaatan kita sebagai seorang hamba tanpa harus bertanya. Ya, sebagaimana kita tahu babi itu haram, tidak perlu kita tanyakan sudah. Kan begitu nggih. Mau dia sudah dimatikan caci pitanya apa yang dibersihkan mau udah di apa-apain begitu nggih. Sudah Rasulullah mengatakan haram. Nggih, misalnya homer itu haram, nggak boleh. Mau dia 0%, 1,0 berapa ya haram begitu maksudnya nggih. Maka sama, namanya tayamum begitu nggih. Mau kita akal kita nyampe atau bagaimana atau tidak nyampe, itu syariat yang sudah disepakati para ulama kebenarannya sudah disyariatkan. Ya, nanti walaupun sekali lagi nggih, fikih itu kan tata cara hukum. Tapi hikmah dari fikih itu nanti ada pembahasan secara khusus. Entah itu sholat nanti, wudu dan sebagainya, masih ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil, termasuk pada tayamum. Dan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih debu ini juga ada pembahasan secara khusus, para ulama sudah mengumpulkannya. Karena namanya manusia dibuat dari tanah dan kembali kepada tanah. Begitu nggih. Dan air dengan tanah itu suatu media yang tidak akan terpisahkan. Tidak akan terpisahkan. Maka ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih debu tanah ini sebagai media untuk bersuci. Walaupun secara dohir akal kita tidak sampai tidak menyampai memikirkan hal tersebut. Nih, berikutnya berfirman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kita beribadah itu mastata'tum, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka dalam ibadah itu boleh kita memperingan. Ketika memang kita punya kesempatan meringankan diri kita dikarenakan tidak ada air misalnya, karena dingin misalnya, karena sakit, maka rukhsah itu berlaku. Maka nggih, kadang setiap orang itu berbeda. Misal contoh nggih, kadang ada orang yang dia demam, kadang nama demam nggih, kalau kena air tuh menggigilnya minta ampun begitu nggih. Ya, kadang ada orang yang berbeda kekuatannya. Maka jangan sampai ketika kita ada teman yang mengambil cara tayamum karena nggak kuat, wah kamu cuma gitu aja nggak kuat. Jangan seperti itu nggih. Karena ada kesempatan dia untuk itu. Contoh misal yang lain, puasa. Ada orang yang ketika safar dia memilih untuk tidak berpuasa dan itu rukhsah.
Atau ketika ada orang yang dia safar begitu nggih, dan dia mengambil untuk jamak dan qashar, diringkas salatnya. Ya, dan dia bisa, dan itu syaratnya terpenuhi, maka dia boleh mengambilnya. Maka jangan kita untuk mencelanya. Begitu nggih. Karena ini sudah ya ketentuan dari agama kita. Maka Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Untuk masalah ketaatan kepada Allah, maka kita ya dituntut untuk kesanggupan kita, semampu kita. Salat tahajud misalnya, salat tahajud berapa rakaat Ibu, Bapak? Maksimal berapa rakaat? Berapa? Bukan witir nggih, tahajudnya. Salat malam ya kan, kalau namanya salat malam, salat tahajud itu kan ada salat malam sama witirnya. Nggih, terpisah. Kalau witirnya kan ganjil, minimal berapa? 1 minimal. Maksimal 3, 5 boleh? Sebagian ulama mengatakan minimal 11. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau untuk sholat malamnya sebelum witir berapa rakaat maksimal? 8? Tidak terbatas. Ibu kalau sanggup 100 semalam boleh. Kalau sanggup ya, tidak terbatas. Nggih. Hal entah dia di Ramadan ataupun di luar Ramadan, dengan istilah yang berbeda nggih. Kalau salat malam Ramadan itu tarawih, kalau di luar Ramadan ya salat malam tahajud. Sebagian ulama menyebutkan tahajud istilahnya untuk membeda. Itu tidak terbatas begitu. Tapi kan kita dituntut semampu kita. Maka kalau misalnya ada saudara kita yang dia memilih untuk witir 1 rakaat, ya sudah, jadi celah, itu pilihannya, dan itu boleh, kanan begitu maksudnya. Mastata'tum, dalam ketaatan kepada Allah itu mastata'tum, tapi dengan ketentuan nggih, bukan sembarangan. Misalnya sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya bisanya cuma 3 waktu saja, nggak ada gitu, nggak bisa. Bukan seperti itu maksudnya kan begitu. Mastata'tum di sini adalah tetap dengan ketentuan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Tapi untuk perkara yang dilarang tidak mastata'tum, bukan semampunya. Untuk masalah yang dilarang diusahakan semampu, ya bukan semampu kita, diusahakan untuk ditinggalkan. Kalau untuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu nggih. Maka untuk perkara ketaatan kepada Allah, maka mastata'tum, diperingankan saja. Kalau itu mampu untuk diringankan dan sah untuk dilakukan, maka diperingankan juga dibolehkan. Begitu nggih. Semuanya, entah masalah apa, terlebih pada hal-hal yang sunnah sifatnya. Nggih. Ya, berikutnya Imam Al-Auza'i, ya, beliau mengatakan pasir termasuk as-sa'id. Jadi pasir ini termasuk pada as-sa'id yang bisa kita gunakan untuk media tayamum. Ya. Ya, dikit lagi nih. Yang ketiga, pembatal tayamum. Ya, perkara-perkara yang merusak dan membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, batal dengan semua sebab yang membatalkan wudu. Tayamum untuk menghilangkan hadas besar, batal dengan semua sebab yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid, dan nifas. Apabila seorang bertayamum untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian buang air kecil atau besar, maka tayamumnya batal, karena tayamum tersebut adalah mengganti wudu, sementara mengganti itu memiliki status hukum yang objek yang digantikannya. Demikian juga tayamum untuk hadas besar. Ya, maka pembatal tayamum sama seperti pembatalnya ketika dia wudu dan mandi. Ya. Berikutnya yang kedua, adanya air. Bila tayamum dilakukan karena tidak ada air, berdasarkan sabda Nabi, fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basyaratak. Apabila kamu mendapatkan air, maka basuhlah ia ke kulitmu. Ya. Berikutnya yang ketiga, ya, hilangnya undur yang membolehkan tayamum, yaitu sakit dan yang semisalnya. Jadi kalau misalnya sakitnya sudah berkurang dan dia mampu untuk berwudu, maka harus dia kembali kepada semula. Ya, kembali kepada semula. Ya. Ya, terakhir insyaallah, tinggal dikit lagi nggih, Bu. Yang keempat, sifat atau tata cara tayamum. Caranya berniat. Ya, pertama berniat, kemudian mengucapkan basmalah,
menepuk tanah dengan kedua tangan, ditepuk bagian entah tembok, batu atau semisalnya, satu kali tepukan, kemudian ditiup, jangan langsung dipakai, ditiup atau dikibaskan, biar tidak semua kena, jadinya menyisakan bagian yang nempel saja. Bisa ditiup atau dikibaskan keduanya, kemudian mengusapkan kedua tangannya itu ke wajah dan kedua tangannya sampai pergelangan ya Bapak Ibu sekalian, wajah satu kali dan pergelangan, selesai. Tidak perlu sampai siku ya, walaupun memang ada sedikit para ulama yang mengatakan itu, tapi itu lemah, pendapat yang lemah, tidak ada dasar yang kuat begitu sampai siku ya. Berdasarkan hadis Ammar ini, hadisnya kuat ini berkenaan tentang syariat untuk tayamum dengan batas tangan itu sampai pada pergelangan. Hadisnya lebih kuat ya. Sebagian disebutkan tayamum adalah sekali tepuk untuk wajah dan kedua telapak tangan ya. Yang berikutnya dari hadis Ammar ya, beliau menyebutkan cukup bagimu melakukan begini, maksudnya Rasulullah mengatakan dengan contohnya, kemudian Nabi menepuk kedua telapak tangan beliau ke tanah satu kali tepukan, kemudian mengibaskan, kemudian mengusap dengan keduanya punggung telapak tangan beliau dengan telapak kiri beliau, atau punggung telapak kiri beliau dengan telapak kanan beliau, kemudian mengusapkan kedua wajah maka wajah dan telapak tangan begitu Ini disebutkan ketika Ammar ini dalam keadaan junub dan dia nggak ada air. Dia tahu syariat tayamum tapi nggak tahu caranya. Maka yang dilakukan Ammar adalah guling-guling ke pasir. Guling. Dilaporkanlah kejadian itu. Rasulullah mengatakan caranya nggak kayak gitu. Caranya wajah dan telapak tangan saja. Ini dalam keadaan junub Bapak, bukan dalam keadaan wudu. Maka ketika misalnya kita junub, entah misalnya ibu atau bapak, entah junub atau ibu dalam keadaan selesai haid ya atau nifas, nggak dapat air sama sekali, dan kita punya tuntutan untuk beribadah, nggak mungkin kita tinggalkan ibadah sholat, maka caranya apa? Dengan tayamum. Tapi di sini Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan, memang ada perbedaan apakah tayamum itu ketika dia hadas besar itu raf'ul hadas, mengangkat hadas atau tidak, ini yang berbeda. Jadi ada yang berpendapat ulama itu kalau dia tayamum dalam keadaan junub, maka setiap dia melakukan sholat harus tayamum. Misalnya contoh kita satu hari full ketika junub tidak menemukan air sama sekali sehari full, padahal kita punya 5 waktu untuk kita tunaikan ibadah kita. Maka subuh itu tayamum, sholat subuh. Zuhur juga tayamum lagi. Setiap sholat dia harus tayamum. Karena sebagian ulama berpendapat dia tidak mengangkat hadas. Hadas ini tidak terangkat. Tapi sebagian ulama dia mau mengatakan itu hadas itu terangkat. Jadi pun kalau misalnya selama dia bertayamum dan dia tidak batal, maka dia bisa berlanjut kepada sholat lainnya. Tapi sekali lagi insyaallah yang lebih kuat adalah untuk kehadiran kita itu tetap setiap sholat kita tayamum. Tapi setelah kita menemukan air, maka wajib kita harus mandi. Dan juga sebagian ulama, bagaimana Mas misalnya contohnya ketika kita sudah tayamum nggak dapat air sama sekali, tayamum sholat. Dalam proses sholat baru 1 rakaat hujan, apakah kita harus mengulang sholat kita ataukah tidak? Nah ini juga kadang menjadi permasalahan. Ada sebagian mengatakan sudah terhitung sholat. Ada yang mengatakan dia harus mengulangi sholat tersebut karena sudah ada hujan, maka tidak sah karena sudah ada airan begitu ini juga ada perbedaan. Jadi sekali lagi jadi tayamum bukan hanya sekedar untuk mengganti wudhu saja, tapi mengganti mandi.
Ya, tapi ini sekali lagi nggih, ini untuk dipahami, mandi janabah ini punya tertentu dengan air tahur. Bukan mandi biasa. Kalaupun misalnya ibu misalnya nggih dia junub, dia harus sholat, dia dengan tayamum dia sholat, tapi dia tetap boleh mandi dengan air yang mungkin dia temukan bukan air tahur, tapi bukan termasuk hitungannya mandi janabah. Bisa dipahami nggih? Bisa dipahami nggih? Jadi misalnya dia mendapatkan air, tapi airnya kan tidak bisa digunakan untuk sebagai bersuci mandi. Ya, misal air teh misalnya, atau air apa yang kiranya itu sebenarnya bukan air yang suci mensucikan. Ketika dia selama niatnya bukan mandi janabah, mandi biasa keseharian, maka boleh-boleh saja. Tapi dia tidak terhitung sebagai mandi janabah. Ya, pernah kita nggih di awal pertemanan ada yang masih agak ragu nggih di situ nggih, maka kami sebutkan seperti itu. Kalaupun dia menemukan ada genangan air tapi kok masih agak coklat-coklat pekat begitu nggih, khawatir nanti nggak sah, ya mandi boleh tapi bukan sebagai mandi janabah. Maka ketika pun dia sholat harus tayamum, walaupun dia sudah mandi, tapi mandinya dengan bukan air yang suci mensucikan, begitu. Nggih. Jadi bukan berarti ketika kita nggak bisa mandi, habis itu nggak mandi sama sekali, bukan. Boleh mandi tapi bukan niatan dengan mandi janabah, tapi mandi biasa, kebiasaan kita mandi pagi, sore dan sebagainya. Walaupun airnya bukan air yang suci mensucikan. Tapi ketika dia menemukan air yang suci mensucikan, maka dia harus mandi dengan niatan mandi janabah. Begitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan 1-2 nggih pertanyaan, monggo bisa dipersilakan. Mungkin tidak ada yang ditanyakan nggih. Kita ada. Oke, monggo. Gimana? Oh, praktekkan tayamum. Nih, pertama jelas nih harus diniatkan nih, niat dalam hati untuk tayamum. Ya, jangan salah nanti niatnya wudu, salah nih. Niatnya tayamum. Walaupun kita mau sholat, niatnya bukan wudu, niatnya tayamum, kan begitu nih. Niatnya harus jelas, dalam hati kita sudah jelas niatnya untuk tayamum. Berikutnya kita cari media yang memang ada debunya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada beberapa tempat yang kadang itu memang kita tahu kayaknya licin, tidak berdebu. Ya, contoh misalnya kita ambil dari kaca yang habis dibersihkan misalnya. Ya kan itu kan benar-benar seakan-akan udah nggak debunya, kan berkurang debunya. Ya, maka ini kita tidak pilih yang kira-kira memang ada debunya, nampak debunya. Ya, entah dengan tanah pun tidak masalah. Ya, tapi nanti tadi dengan cara untuk yang pertama ditiup atau dikibaskan, atau kedua-duanya juga nggak masalah, ditiup sekali dikibaskan. Kadang tiup itu tidak, misalnya kita di tanah ada kerikil nancep di sini, ditiup kan nggak akan pergi begitu ya, dikibaskan baru dia akan pergi kan begitu. Kalau kita paksakan melukai nanti wajah kita, ya kan, berat gitu kan. Ya, jadi maka bisa digabungkan antara ditiup dengan dikibas. Baru nanti kalau sudah melihat cukup untuk digunakan, langsung saja, bukan 2 tepukan ya, langsung di wajah, telapak tangan, selesai. Jadi nggak perlu 2 kali. Jadi bukan berarti kita wajah tepuk lagi, tangan enggak, sekali dikibaskan, ditiup boleh sekalian, dikasihkan wajah, langsung tangan, selesai. Sekali saja, bukan 2 kali. Ya, bukan 2 kali wajah, tepuk lagi tangan, tidak. Ya, sampai segitu cukup. Ya, ini dah dikatakan sah dalam tayamumnya. Nggih. Itu nggih Bu, nggih. Mudah-mudahan bisa difahami. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Yang masih mungkin dibingungkan, bagi yang masih bingung nggih. Kalau bisa saya jawab nggih. Kalau belum nanti saya tanyakan ke yang lebih tahu begitu. Monggo. Wah. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan,
kalau dalam keadaan minta suratnya kemudian mungkin atau terima karena itu ada air itu stoknya cuma sedikit gitu ya. Apakah kita boleh bertayam dalam keadaan seperti itu? Ya, oh ya, kita juga sempat belum sampaikan ayat Al-Maidah ayat 6 itu turun karena ada sebab. Asbabun nuzulnya ada. Asbabun nuzulnya jadi gini. Ayat dalam Al-Quran dari 114 surat itu Bapak Ibu sekalian, itu ada ayat yang dia turun karena sebab, ada yang turun nggak ada sebab sama sekali. Begitu ya. Jadi tidak semua surat itu turun karena sebab, tapi ada yang dia tanpa sebab, istilahnya mubtadi'. Jadi mubtadi', jadi dia tidak ada sebabnya, bukan asbabi. Kalau asbabi itu ada sebabnya. Di surat Al-Maidah ayat 6 itu ada sebabnya turunnya. Turunnya kenapa? Dalam perjalanan para sahabat Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu pergi ke daerah namanya Bayda. Ketika di Bayda itu kalungnya Aisyah jatuh di malam hari kalau nggak salah nggih. Wallahualam kan di malam hari. Otomatis pencariannya agak susah. Ya beda sama zaman sekarang banyak lampu kan begitu ya. Ketika mencari itu bertepatan dengan waktu sholat yang mulai berakhir. Maka saat itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini bagaimana kita di daerah ini tidak menemukan air, sedangkan bekal kita cuma sedikit untuk minum. Maka turunlah ayat ya, yang di situ disebutkan falam tajidu ma'an fayatayammamu sha'idan thayyibah. Ya, maka saat itu ada syariat namanya tayamum. Maka di situ kita bisa ambil bahwa ketika memang kita hanya sekedar punya air minum dan memang tinggal sedikit, sedangkan perjalanan kita jauh, ya, dan kita tidak bisa menemukan air yang lainnya. Yang kita tegaskan, kita tidak menemukan air setelahnya. Tapi kalau misalnya kita punya segini, tapi perjalanan banyak toko-toko, masjid-masjid, ya tetap harus sholat, harus betul kan begitu nggih. Tapi kalau misalnya posisinya kita di padang pasir, nggak ada toko, ya, nggak ada masjid, ya begitu nggih. Maka bisa ada pilihan, atau ketika posisi kita dalam perjalanan memang tidak ada air sama sekali, maka bisa kita dengan tayamum. Ya, tapi kalau misalnya ada kemungkinan, ada kesempatan untuk tetap bisa menemukan air, maka diusahakan tetap berwudu. Contoh misalnya ketika kita naik pesawat ada air motor nih di pesawat Bapak Ibu, ada nih, ya udah, jadi tetap tidak tayamum kan begitu nih. Tapi kalau kita mau safar Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau menjama atau mengqasar, kita harus melihat, karena qasar itu ada namanya qasar takdim ataupun takhir, mendahulukan pada waktu yang awal dan waktu yang terakhir. Misalnya kita menggabung sholat zuhur dan asar. Pada waktu antara zuhur dan asar ini masih ada kemungkinan kita bisa sholat di awal dengan wudhu, maka kita pilih harus wudhu. Atau misalnya ketika kita berangkat dan kita yakin ketika kita sampai tujuan itu masih sampai pada waktu asar, maka tidak ada tayamum di situ. Masih tetap harus, kalau kita yakin begitu dalam jangka waktu antara berangkat sampai ke tujuan ini masih sampai pada waktu sholat asar, maka kita tetap wajib untuk berwudu, tidak ada tayamum. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan jauh dan memang tidak berhenti perjalanan tersebut sampai selesai sholat waktunya, maka kita boleh tayamum saat itu, kalau memang tidak ada air sama sekali. Begitu nggih, mudah-mudahan bisa difahami. Begitu nggih Pak. Jadi kalau misalnya airnya sedikit dan memang kita tidak kemungkinan kecil menemukan air itu sangat kecil sekali, maka kita boleh tayamum. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk bisa menemukan air, maka tetap harus berwudu. Nggih, begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang
terganggu dengan suara saya begitu, agak batuk-batuk. Saya mohon maaf dengan sangat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.